Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah, melanjutkan pengajian kita, pengajian mingguan rutinan. Pada kali ini giliran kita membaca kitab Irsadul Anam dan kitab Al-Azkar. Kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya tentang rukun iman. Jadi masih dalam pembahasan seputar rukun iman, yang mana rukun iman yang pertama sudah, yang kedua sudah. Sekarang kita lanjutin rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama sudah kita pelajarin, beriman kepada Allah bagaimana, beriman kepada malaikat bagaimana sekarang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yaitu makna iman dengan kitab-kitab Allah adalah tasdik. Kita percaya, kita yakini, kita benarkan bahwasanya itu adalah kalam Allah yang mana diturunkan kepada rasul-rasulnya alaihimus salatu wassalam, dan seluruh yang terkandung di dalam kalamullah itu adalah hakun. Jangan ada keraguan tuh di diri kita. Kita yakinin seluruh yang terkandung di dalam kalamullah, di dalam Al-Quran itu apa? Hakun, benar. Baik ceritanya di dalam Al-Quran, kisah-kisahnya, baik hukum-hukumnya. Pokoknya seluruh yang terkandung di dalam Al-Quran harus kita yakini itu hakun. Sering kita baca, la raiba fihi, dzalikal kitab la raiba fihi. Tidak ada keraguan tuh di dalam kitab, di dalam Al-Quran. Nah, kitab itu bukan Al-Quran doang, ya. Bukan Al-Quran saja kitab, banyak. Makanya di sini wa kutubihi, kutub jamak kitab. Rukun iman yang ketiga, beriman terhadap kitab-kitab Allah. Ya, kitab-kitab Allah banyak tuh. Bahkan dikatakan sampai ada 114 kitab-kitab Allah yang diturunkan melalui para rasul, ya. Banyak tuh ya, 114. Yang wajib kita ketahui, kita kenal secara tafsil, secara terperinci cuma 4. Adapun yang wajib kita imanin semuanya tadi. Kitab Allah itu banyak, sampai ulama mengatakan 114, ada yang mengatakan lebih gitu. Tapi yang wajib kita ketahui secara terperinci ada 4 tuh. Cuma 4 yang wajib. Kayak malaikat. Malaikat harus kita yakini jumlahnya banyak. Banyak jumlah malaikat. Kita nggak tahu, yang tahu jumlah malaikat cuma Allah. Tapi yang wajib kita imanin, yang harus kita ketahui, yang kita wajib kenal dengan malaikat itu ada berapa? 10. Abong nggak kenal mah, orang Betawi bilang. Kita sekolah tinggi-tinggi, SMA, kuliah S1, S2, pelajaran apapun bisa. Pelajaran matematika bisa, pelajaran ilmu-ilmu yang lain bisa, ilmu teknik bisa. Giliran ditanya malaikat yang 10 apa, siapa saja, diem dia, bengong, nggak bisa jawab. Gimana itu? Dia open sama urusan dunianya, tapi dia nggak peduli sama urusan agamanya tuh. Dosa nggak tuh? Dosa besar itu begitu. Anak kita jangan sampai begitu tuh. Kita sekolahin sekolah tinggi-tinggi, SMA lulus, masuk lagi S1, masuk lagi S2, pinter semua ilmu-ilmu keduniaan dia tahu tuh, ilmu teknik, ilmu matematika segala macam. Tapi giliran ilmu akhirat ditanyain, malaikat yang wajib kita imanin ada berapa? Nggak tahu dia, jumlahnya aja nggak tahu. Apalagi disuruh sebutin satu-satu. Ya, nggak tahu. Harus tahu tuh 10 itu siapa aja. Malaikat Jibril, tugasnya apa saja, itu wajib kita. Kalau secara global, malaikat wajib kita imani jumlahnya banyak. Tidak ada yang tahu kecuali Allah.
Adapun secara terperinci yang wajib kita kenal, kita ketahui ada berapa? Ada 10. Nah, sekarang kitab-kitab Allah juga begitu. Kitab-kitab Allah banyak jumlahnya kitab-kitab Allah. Ada ulama yang mengatakan 114, ada yang mengatakan lebih. Khamsuna ala shish, 50 diturunkan kepada Nabi Shish. Nabi Shish, siapa Nabi Shish? Anaknya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam punya anak namanya Nabi Shish. Nabi Shish punya kitab tapi berbentuk suhuf. Kalau zaman awal itu kitabnya berbentuk suhuf, lembaran-lembaran. Jadi Nabi Shish mempunyai berapa? Diturunkan kepadanya 50 suhuf. Dan 30 suhuf kepada Nabi Idris. Tuh, 50 tambah 30 udah berapa tuh? 80. 50 kepada Nabi Shish, 30 kepada Nabi Idris, wa asyratun ala Adam, 10 kepada Nabi Adam. Tuh, udah berapa tuh? 90 wa asyratun ala Ibrahim, dan 10 kepada Nabi Ibrahim. 90 tambah 10 100. 100 ditambah Taurat kepada Nabi Musa, wa Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa, wal Furqan. Furqan itu Al-Quran nama lainnya, dan Furqan dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuh. Nah, yang wajib kita kenal cuma 4 tuh tadi tuh. Apa tadi? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran atau Al-Furqan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita baca tuh ya dalam Al-Quran biasanya qad aflaha man tazakka. Tuh, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha, sungguh beruntung, man tazakka, orang yang mensucikan dirinya, wa shalla, dan dia salat, wa dzakara asma rabbih, dia mengingat Tuhannya, wa shalla, dia salat. Terus apa lagi? Ujungnya terakhir. Inna haza lafis suhufil ula tuh. Inna haza, sesungguhnya itu tuh orang yang beruntung yang mensucikan dirinya, wasolla, orang yang mengingat Allah, orang yang sholat. Inna haza, itu semua ada fi suhufil ula, di dalam suhuf Ibrahim, di dalam suhuf Ibrahim, dan di dalam suhuf Nabi Musa. Tadi Nabi Ibrahim ada berapa suhuf tadi? 10. Dalam riwayat pernah Sayyidina Abu Dzar, seorang sahabat, nanya tuh. Dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, fama kanat suhuf Ibrahim. Wahai Rasulullah, suhuf Ibrahim isinya apa aja? Suhufnya Nabi Ibrahim apa aja isinya tuh? Nanya dia begitu. Terus Nabi jawab, ini banyak nih suhuf Ibrahim, isinya banyak. Di antaranya, hendaklah orang yang ini di dalam suhuf nih ya, di dalam suhuf Ibrahim ada nasihat. Jadi suhuf Ibrahim banyak berisi perumpamaan dan nasihat-nasihat tuh. Di antaranya itu, hendaklah orang yang berakal membagi waktunya. Dia bagi waktunya untuk bermunajat kepada Tuhannya. Dia bagi waktunya untuk menghisap dirinya. Menghisap apa? Menghisap muhasabah. Dia reken dirinya tuh. Dia reken dirinya, apa dia udah ibadah atau belum. Dia udah melakukan tadi pagi, udah melakukan duha atau belum. Dia udah melakukan sholat sunnah qobliyah ba'diyah belum. Dia udah bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum. Itu namanya muhasabah. Jadi orang yang berakal, di dalam suhuf Ibrahim ada nasihat. Hendaklah orang yang berakal, dia membagi waktunya. Satu waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya, satu waktu untuk dia menghisap dirinya, satu waktu untuk dia bertafakur tentang ciptaan-ciptaan Allah, dan satu waktu hendaklah dia buat untuk mencari rezeki, untuk makan dan minum. Tuh. Jadi dia bagi-bagi waktunya. Itu dalam suhuf Ibrahim. Dan juga ada yang berisi di dalam suhuf Ibrahim, waman adda kalamahu, siapa orang yang menganggap, yang mereken kalamahu, kalamnya, min amali, adalah amalnya. Ini cakep nasihat nih, cakep nasihat di suhuf Ibrahim. Siapa orang yang mereken, menganggap bahwa kalamnya,
ucapannya adalah amalnya, namanya amal bakal dihisab nggak nanti? Bakal direken nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa orang yang mereken, menganggap bahwa ucapannya adalah amalnya, tuh, qalla kalamuhu, maka orang itu akan menyedikitkan ucapannya. Kalau kita anggap ucapan kita itu termasuk amal yang bakal direken, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu akan menyedikitkan ucapannya. Kita ngomong sedikit pun itu ada apanya tuh? Ada catatannya. Siapa malaikat yang nyatet tuh? Malaikat Raqib dan Atid. Dalam hadis dikatakan kullu kalam ibni Adam alaihi lalah. Semua ucapan manusia itu memberatkan dia. Wah, repot nggak nih? Semua ucapan manusia memberatkan dia. Kita ngomong, kita keluar tuh, ngomong apa yang keluar, apapun yang keluar dari kita itu memberatkan kita. Maknanya memberatkan apa? Bakal jadi saksi yang memberatkan. Ditanya kita tuh, ente ngomong begini karena apa? Ente ngomong begini ngapain? Ngomong begini ngapain? Nanti begitu tuh. Lalah, nggak ada manfaatnya buat dia tuh. Setiap kalam ucapan yang keluar dari manusia itu memberatkan dia. Lalah, nggak ada manfaatnya buat dia. Ila kecuali yang ada manfaatnya kecuali nih apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Tuh. Kecuali apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Satu tuh, baru satu tuh. Kedua, au zikrullah, atau berzikir kepada Allah. Ketiga, tadi apa pertama? Amal ma'ruf, yang kedua nahi munkar. Amal ma'ruf, yang kedua nahi munkar, yang ketiga berzikir kepada Allah. Makanya kita ketika ngucap tuh kita perhatiin tuh, yang keluar dari ucapan kita adakah itu amar ma'ruf? Amar ma'ruf apa sih amar ma'ruf? Ngajak kebaikan sama orang. Ya, ngajak kebaikan. Sholat gitu. Apalagi amar ma'ruf bentuknya. Misalnya ada orang di sini masjid, ini udah pada itikaf belum nih? Itu amar ma'ruf tuh. Ayo saya tanya, udah pada itikaf belum? Niat itikaf? Ya, yang belum ada nggak? Niat itikaf, pahalanya banyak, pahalanya membebaskan budak. Niat dalam hati, saya niat sunnah itikaf selama saya dalam masjid karena Allah Ta'ala. Gitu tuh. Itu namanya amar ma'ruf. Amar ma'ruf apa? Mengingatkan kepada orang kebaikan, apapun kebaikannya tuh. Ya. Nahi munkar, ada orang misalnya lagi di masjid, dengkulnya kelihatan. Itu dengkul tutup. Dengkul kan apa tuh? Dengkul aurat. Tuh, itu termasuk apa? Termasuk nahi munkar. Tuh. Atau ada orang bersin dia nggak ngucapin alhamdulillah. Kita yang ngomong alhamdulillah, tujuannya apa? Tujuannya biar dia ngucapin alhamdulillah. Itu namanya termasuk banyak amar ma'ruf. Ya, bukannya amar ma'ruf ngancurin apa? Tempat diskotik doang, bukan. Yang kecil-kecil juga itu termasuk amar ma'ruf. Kalau yang mana berat ngancurin yang gonoan mah berat dah kita. Kita mah yang kecil-kecil tadi. Ya. Itu termasuk nasihat-nasihat di dalam kitab apa tadi? Suhuf. Di antaranya tadi, kalau kita menganggap semua ucapan yang keluar dari kita ada rekenannya, ada hitungannya, maka hamba itu atau seseorang itu akan berkata sedikit. Yang keluar dari mulutnya kecuali apa? Illa fima yakni, kecuali yang bermanfaat buat dia, yang penting-penting aja. Sekiranya nggak penting, nggak diomongin sama dia tuh. Yang penting tadi, ada kalanya 3 tadi, amar ma'ruf, nahi munkar, dan apa? Dan zikrullah, dan zikir kepada Allah. Tuh. Itu di antara suhuf Ibrahim. Banyak nih mas ini. Di antaranya lagi di dalam suhuf Musa, dari Nabi Musa sama suhuf Ibrahim ada juga tuh. Ada suhuf Nabi Musa, ada nasihat yang berbunyi ajibtu, aku heran, liman aikona, kepada orang yang yakin bil maut, dengan kematian, kaifa yafroh, bagaimana dia bisa ketawa tuh.
Di dalam suhuf Nabi Musa ada kalimat begitu. Saya heran dengan orang yang yakin dengan kematian tapi dia bisa ketawa. Yakin sama kematian tapi ketawa mulu orangnya. Itu ada di kitab suhuf Nabi Musa. Dia yakin sama kematian tapi ketawa mulu ketawa. Tuh. Terus ajibtu liman aikonan binar. Aku heran dengan orang yang yakin terhadap neraka kaifa yadhak, tapi dia masih bagaimana tuh orang itu bisa ketawa. Tuh. Ajibtu liman yarad dunya. Aku heran dengan orang yang dia memperhatikan dunia, tapi dia mondar-mandir bolak-balik kumpul dengan orang ahli dunia. Tuh. Kaifa yatma anna, bagaimana tuh dia bisa tenang dengan ahli dunia? Ajibtu liman aikona bil hisab. Aku heran dengan orang yang yakin dengan hisab, adanya hitungan. Sumalam ya'mal, tapi dia tidak beramal. Tuh. Tadi yang pertama di dalam suhuf Nabi Musa ada ucapan, ada kalimat, aku heran dengan orang yang yakin dengan kematian, tapi bagaimana tuh orang itu masih bisa ketawa, bisa gembira, bisa senang. Ya, padahal kita yakin tuh, nanti kita bakal masuk ngalamin namanya masuk alam barzah. Di alam barzah bakal datang malaikat yang bakal bertanya kepada kita. Malaikat itu datang sesuai amal kita. Jika amal kita banyak amal buruk, maka malaikat itu datang dengan rupa yang buruk. Bahkan suaranya lebih keras daripada suara halilintar. Kita kalau lagi di rumah nih, lagi sepi gitu, tahu-tahu ada suara yang kenceng, ngagetin, berentang. Kaget nggak kita? Kaget. Ini lagi di dalam alam barzah, di alam kubur, lagi sendirian, sepi. Tahu-tahu datang malaikat, suaranya lebih keras daripada halilintar, dari geledek orang kampung bilang. Bagaimana kagetnya itu? Kaget. Sebelum malaikat datang amal-amal kita tuh. Kalau yang orang sering melakukan kebaikan, datang amal kebaikannya. Rupanya dengan rupa yang indah datang. Dia nanya, siapa engkau? Aku adalah senyumanmu terhadap tetangga. Wah, enak tuh. Datang lagi, siapa engkau? Aku adalah sholat sunnahmu. Datang lagi orang sosok yang dengan rupa yang indah. Siapa engkau? Nanya lagi dia. Aku adalah duit recehan yang kau masukin ke kotak amal. Tuh. Nanya lagi, datang lagi, siapa engkau? Aku adalah silaturahmimu kepada tetangga dan kepada keluargamu. Tuh. Tapi kalau orang yang amalnya banyak amalan buruk, datang amalnya itu sebelum malaikat yang tadi, yang nanya siapa? Malaikat apa? Munkar dan sebelum munkar nakir, datang tuh amalan kita tuh. Dengan apa tuh? Dengan rupa yang buruk. Rupa yang jelek, yang buruk dia datang tuh. Yang serem dia datang. Nanya dia, siapa engkau? Aku adalah menyakiti engkau terhadap tetanggamu. Siapa engkau? Aku adalah kezolimanmu terhadap temanmu. Siapa engkau? Aku adalah anu-anumu, dosa-dosamu. Gitu tuh. Serem enggak tuh? Aku adalah zinamu, waliyazubillah. Aku adalah mencurimu. Tuh. Karena di dalam suhuf Ibrahim terdapat ucapan begitu tuh. Aku heran sama orang yang yakin adanya kematian, tapi dia masih bisa ketawa tuh. Dia bayangin suara malaikat yang suaranya lebih keras dari geledek. Datang lagi di masa sunyi di dalam alam barzah. Alam barzah itu luas tuh. Ibarat dunia dan alam rahim. Alam rahim, alam perut tuh ya. Alam rahim ini dunia. Dunia ini alam barzah. Berapa bandingannya tuh? Luasnya alam barzah bandingan apa? Perut dan dunia. Luasnya begitu. Alam barzah. Itu buat orang yang beramal baik. Tapi buat orang yang beramal buruk, buruk amalnya bisa jadi alam barzah di apa tuh? Di
dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seksaan-seksaan Allah taala. Belum diseksa udah datang amal-amal kita yang nyerang kita tuh. Aku adalah amal burukmu, aku amal burukmu, aku amalmu yang ini tuh. Nah, itu diantaranya keimanan kita kepada kalamullah yang diturunkan kepada Rasul itu benar, ya. Dan semuanya yang terkandung di dalamnya itu hak, benar. Dan juga jumlahnya banyak. Tuh, itu keyakinan kepada kitab-kitab Allah gitu. Jumlahnya banyak. Tadi ada berapa? Ada 114 suhuf. Yang mana di dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa itu terdapat nasihat-nasihat dan terdapat di situ apa? Perumpamaan, ibarat-ibarat yang berbentuk nasihat. Kalau mau tahu isinya apa, datang ke rumah saya tuh. Banyak nih. Ya, apa itu isi suhuf Ibrahim wa Musa? Di antaranya tadi, ya. Nanti kita lanjutin lagi iman kepada Rasul. Bagaimana iman kepada Rasul?